firman Tuhan untuk seluruh sekalian. Saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk seluruh sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sebelum ayat yang sebentar saya akan sampaikan, kita mendengarkan firman Tuhan tentang nilai nyawa manusia, nilai nyawa saudara dan saya. Dan sekarang kita akan mendengarkan lagi nilai atau harga dari nyawa saudara dan saya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Sadarkan kami bahwa hidup kami ini betul-betul bernilai di mata Tuhan. Karena itu kami tidak boleh menyia-nyiakannya sembarangan untuk hidup dalam dosa. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, jamah hati para pemirsa supaya hari ini benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan mau taat akan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan."
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Saudara pemirsa, mari kita ingat lagi apa yang saudara katakan dalam pendahuluan tadi. Dalam ayat-ayat di atas disebutkan tentang domba yang hilang. Itu berbicara tentang nilai nyawa saudara sekalian. Engkau tidak bisa bayar harga anugerah Tuhan saudara sekalian. Mengapa? Itu dihitung dengan nilai darah anak domba Allah, itu darah Yesus yang terpaku di kayu salib. Berhati-hati juga menggunakan istilah saudara sekalian. Ada orang yang terus mengatakan penebus dosa, penebus dosa, penebus dosa. Bukan saudara sekalian. Tidak pernah temukan dalam Alkitab ini. Saya sudah berpuluh kali baca Alkitab ini seluruhnya. Tidak pernah katakan. Kalau itu terjemahan dari ransom, itu bukan ini, bukan menebus dosa. Ransom of your life. Ya. Jadi itu bayar harga. Tebusan untuk jiwamu, bukan menebus dosa. Umpamanya bila saya tidak pakai cincin lagi saudara sekalian, karena ini sampai sakit tangan saya ini karena cincinnya sudah terlalu sempit, dan kemudian ini jari manis saya ini sampai dulu kaku dia karena sudah terlalu besar. Waktu saya menikah, berat badan saya itu hanya 56 kilo. Sedangkan sekarang berat badan saya sudah hampir 80 kilo. Ditahan-tahan aja. Ya. Jadi saya tidak pakai. Umpamanya lah cincin ini. Cincin saya itu saya gadaikan di Pegadaian oleh karena apa? Oleh karena saya perlu uang mendadak. Oke. Sesudah selesai, kemudian saya dapat uang untuk menebusnya kembali. Saudara dengar baik apa yang saya katakan. Ini seperti istilah yang sederhana, tapi ini sangat serius. Apa artinya? Cincin itu kembali kepada saya. Jadi kalau Yesus menebus dosamu, maka engkau dibuang ke neraka dan dosa itu diambil oleh Yesus, dibawa pulang ke surga. Tidak bisa saudara sekalian. Itu keliru. Mari kita kembali kepada Alkitab. Saya sudah puluhan kali baca Alkitab saudara sekalian. Bukan pamer, tapi karena saya 17 tahun sebagai dosen. Karena itu saya harus rajin baca Alkitab. Malu dong kalau kalah dengan mahasiswanya menghafal bagian-bagian firman Tuhan. Jadi saya hampir tahu semuanya, hanya beri saya waktu untuk saya cari. Ya, sekarang memang terlalu gampang hidup kita. Kita tanya-tanya aja dengan Google sudah tahu. Jadi ini bahaya kita sekarang hidup modern. Saudara pemirsa, mari kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Saudara lihat, perempuan itu menyalakan pelita. Artinya apa? Kehilangan ini terjadi di waktu malam. Tolong perhatikan muka saya ke sini saudara sekalian. Kenapa? Berhentilah berjalan dalam kegelapan. Berhentilah punya pacar gelap, punya istri gelap. Berhentilah. Kalau engkau orang yang percaya kepada Yesus, tolong dengar apa yang saya katakan ini. Dalam kegelapan juga remang-remang, berhentilah pergi ke tempat yang dunia remang-remang itu. Berhentilah hidup pakai baju abu-abu. Maksud saya apa? Maksud saya jangan hidup kita tidak jelas. Putih tidak, juga hitam tidak. Oleh karena itu, mari kita seperti perempuan tadi, Yesus mencari kita di tempat yang gelap, mau bawa kita kembali keluar. Kata firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Ia cari, Adam sedang sembunyi. Tuhan Allah Bapa di surga tidak bisa lihat ya? Bisa dia lihat, tapi dia mau supaya Adam keluar, kembali kepada terang. Seperti kata 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua
Hidupmu terlalu bernilai, saudara sekalian. Jangan jual ke bawah dosa. Nanti sebentar selesai ini silakan saudara baca dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bukan hanya kembali kepada Tuhan, saudara sekalian, tetapi mempermuliakan Dia. Itulah nilai hidup kita yang jangan pernah dilupakan. Jangan anggap remeh. Berdosa sedikit, bohong sedikit, gosip sedikit, ya, atau minum sedikit, ya, merokok sedikit. Jangan, saudara sekalian. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menolong kita. Tetapi yang setahu saya ialah bila engkau misalnya nilai rokokmu dihitung-hitung, kemudian itu bisa engkau berapa puluh tahun kemudian bisa untuk engkau membeli rumah. Sedangkan sampai sekarang kau belum punya rumah karena uangmu habis untuk merokok. Jadi pesannya bukan cuma pesan moral, saudara, pesan nilai ekonomi, nilai keuangan juga. Oleh sebab itu, bila engkau kembali kepada Tuhan, maka ada sorak-sorai di surga, karena hidupmu amat sangat bernilai di mata Tuhan, apalagi bagi dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan ini. Tolong supaya kami tidak mau lagi tinggal dalam kegelapan, tetapi kami mencari Tuhan, mencari terang, dan mau tinggal dalam terang Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.